Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 18 September 2020 bersama Pastor Junarto Timbang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas sebagai Direktur Karya Kepausan Indonesia untuk Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat insani dimanapun Anda berada, salam jumpa dan salam sehat. Semoga saudara-saudari terkasih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kita berjumpa kembali dalam program Insani pada hari Jumat 18 September 2020. Tema kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus sambil melayani. Maka terlebih dahulu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita mendengarkan sabda Tuhan dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu menjadi suluh dan penerang di dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan bagi kami agar kami dapat berbuat baik melayani Dikau dalam pewartaan Injil-Mu. Semoga kami bisa berjalan bersama Dikau mengikuti Engkau dalam mewartakan Injil sukacita kepada bangsa-bangsa dengan cara kami masing-masing, dengan apa yang kami miliki seperti sabdamu hari ini. Semoga kami semakin dikuatkan oleh sabdamu agar kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang sejati dan suatu saat kelak bisa berkumpul bersama Dikau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah hari ini, Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Allah hari ini disampaikan bahwa Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Banyak yang mengikuti Yesus. Pasti ke-12 murid Yesus itu tidak bisa lepas dari Yesus dan selalu mengikuti Yesus. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Jawabannya kita temukan dalam sabda hari ini adalah karena mereka sudah dibebaskan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Dan akhirnya mereka melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi mereka tidak mengikuti Yesus begitu saja, tetapi bahkan melayani rombongan mereka, rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Ada beberapa inspirasi yang bisa kita temukan dalam sabda hari ini. Yang pertama, yang harus kita ingat pertama-tama adalah bahwa sebenarnya kita semua sudah dibebaskan oleh Yesus dari roh jahat dan berbagai penyakit. Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan itu adalah pembebasan dari roh-roh jahat, bahkan dalam tanda kutip penyakit. Itu sudah menjadi jaminan keselamatan kita, tinggal dari pihak kita untuk terus mempertahankannya itu dengan cara berjalan bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus, mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjauhkan diri dari penyakit-penyakit, dari hal-hal yang bisa merusak diri kita.
Memang dalam sabda Allah hari ini dikatakan penyakit itu bukan penyakit fisik saja, bukan luka-luka atau kanker, jantung, bukan penyakit itu saja yang dimaksudkan. Bisa kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, sebenarnya banyak penyakit yang melanda kita, yang mengena pada kita. Mungkin amarah, bisa saja kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Bisa saja karena kita judi, itu termasuk juga penyakit. Narkoba, bullying, membuli orang lain, gosip, korupsi, bertindak curang, mencuri, munafik, dan lain sebagainya. Begitu banyak penyakit yang bisa kena pada diri kita. Bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit dan dibebaskan oleh Yesus dari penyakit itu? Kita tetap berjalan bersama Yesus, mengikuti ajaran-ajarannya. Dan kita sambil mewartakan sabda Allah, Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Niscaya kita juga akan dihindarkan dari perbuatan jahat. Kita akan dijauhkan dari roh-roh jahat dan juga penyakit-penyakit itu kalau kita tetap bersama dan berjalan dengan Yesus. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa kita sebenarnya juga sudah dibebaskan oleh Yesus dari roh jahat dan berbagai penyakit seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan tadi, yang kedua kita bisa lakukan adalah kita turut bersama dengan Yesus memberitakan dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana cara mewartakan Injil Kerajaan Allah itu? Yang pertama pastinya adalah dengan berbuat baik. Kita mungkin berpikir bahwa hanya pastor, suster, frater, biarawan-biarawati, katekis atau guru agama yang menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Tetapi sebenarnya kita semua ketika kita dibaptis, kita sudah diangkat dan diberi tanggung jawab dalam 3 tugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja, kita menjadi pewarta kerajaan Allah sebagai nabi. Penyambung lidah antara Allah kepada manusia. Kita menjadi raja, kita menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi imam, sumber pengudusan, kita menguduskan diri dan menguduskan orang lain dengan cara tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, jadi pengusaha, pemilik toko, atau tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Itu juga menjadi sarana pewartaan Injil Kerajaan Allah. Yang penting dalam tanggung jawab kita dalam pekerjaan-pekerjaan itu, kita menghindari dan menjauhkan diri dari roh jahat serta penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Dan akhirnya kesimpulannya, kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Tidak harus menjadi imam, tidak harus menjadi suster, tidak harus menjadi pastor. Dalam pekerjaan dan tugas-tugas kita mewartakan kerajaan Allah. Perempuan-perempuan dalam sabda Allah hari ini, mereka bekerja di balik layar. Mereka tidak harus tampil ke depan. Itu menjadi tugas murid-murid Yesus. Tetapi mereka menyokong murid-murid Yesus, melayani murid-murid Yesus dengan potensi yang mereka miliki, dengan segala sesuatu yang mereka miliki, agar karya-karya baik yang diwartakan, yang dilakukan dan disampaikan oleh murid-murid Yesus tetap terlaksana. Maka dalam kehidupan kita sekarang ini, kita juga diajak untuk selalu mendukung tindakan-tindakan baik. Kita mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Kita mendermakan apa yang kita miliki untuk mendukung tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh orang lain. Dan kita juga bisa menjadi saksi di dalam kehidupan kita, dalam segala pekerjaan kita, dengan tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena Allah adalah sumber kebaikan. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara sekalian selalu diberkati Tuhan dalam hidup di tengah keluarga setiap hari.
Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Junarto. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.